Tribayers. Selamat datang di Bakti Business School Podcast. Oke, kembali lagi bersama Tribayers dengan caster-caster yang kece, keren, cool, ganteng, cantik, dan lain-lain. Bersama gue Rizky, Gue Tio, gue Samuel. Gue Linda, gue Vira. Tapi tunggu, sebelum kita mulai, kita ada caster baru yang kemarin dia itu berhalangan hadir karena mengikuti lomba provinsi untuk membawa nama kampus. Siapa dia? Jeng 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 jeng. Halo guys, gue Aya. Halo Ya, Akhirnya bisa ya. ya. Jika Sokaya. Jika suka dengan mata coklat ini, pandangan kamu. Bukan itu jika suka. Oh, bukan ya. Beda aliran pandangan hati. Iya. Yang mana kita apa? Oke, yaudah. Tapi gue mau nanya, kita mau ngadain podcast ini tentang apa? Kita mau ngadain podcast ini karena berhubung dengan masuknya kita di bulan Februari. Kayaknya di bulan suci Ramadan. Oh, puasa dong. Masa dong. Nah, di bulan Februari ini nih, katanya Februari itu adalah bulan penuh cinta. Nah, kira-kira benar nggak sih guys kayak gitu? Sebenarnya sih setiap bulan, setiap jam atau setiap waktu itu tuh udah dipenuhi dengan cinta gitu loh. Aku juga cinta kamu. Tapi mungkin karena ada suatu peristiwa yang ada hari yang dispesialkan tepatnya di tanggal 14 Februari itu ada perayaan Valentine. Nah, ini nih, gue mau ngasih sedikit sejarah nih mengenai Valentine. Konon katanya tuh ada dua kaisar. Yang pertama itu si Claudius II. Dia itu ngelarang orang itu untuk nikah. Alasannya itu karena cowok tuh di zaman dulu tuh wajib ikut militer dan juga dikirim untuk perang. Terus ada satu cowok namanya Santo Valentine. Dia berani buat ngambil langkah nekat untuk menikahi secara diam-diam. Tapi perbuatannya itu diketahui sama si Claudius II tadi. Nah, terus si Valentine ini dipenjara, akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tapi sebelum dihukum mati, tepatnya tanggal 14 Februari, si Valentine ini ngirim surat ke salah satu putri dari kepala penjara yang sangat dicintainya. Nah gitu sih kurang lebih kenapa Valentine itu dijatuhkan pada tanggal 14 Februari. Dan Italia, Roma adalah negara pertama yang ada dari Valentine ini cuy. Lalu disusul lagi sama negara lainnya dan udah jadi tradisi banget bagi yang mereka yang mempercayai dan merayakannya. Mencintai aja sampai mati. Jadi gitu. Tapi ini di bulan Februari konser Valentine tuh biasanya minimarket, supermarket, toko online dan beberapa tempat makan yang ada diskon khusus Valentine gitu. Jadi kayak selain bulan penuh kasih juga bulan penuh hemat gak sih? Ngomong-ngomong soal Valentine, pasti para caster di sini punya pengalaman dan ceritanya. Mungkin dari Kariski dulu nih ya, yang aduh kalau ngomong tuh suka bucin gitu. Apa nih pengalaman Oke. greget lo? Oke, pengalaman greget gue itu saat gue dijodohin sama orang tua gue saat kelas 1 SMP. Siti Nurbaya. Iya. Seganteng gue dijodohin gitu ya. Iya. Satu SMP. Gokil sih. Dan itu gue berjalan sampai 6 tahun. Putus 4 kali. Putus 4 kali. Maksudnya putus kayak marahan gitu loh. Lunas itu motor. Iya. Dan apa ya? Di sini gue ngerasa kenapa bisa putus juga karena ya beda keyakinan satu antara yang lain. Ya kayak misalnya dia yakin kalau misalnya lu yakin nikah sama dia tapi dia nggak yakin kan nikah sama lu. Ya masa iya ada yang nggak mau sama Rizky deh itu lo AMD Impact aja. Ambil ya. Iya kayak gitu jadi
ya jalan oke, sering pergi bareng oke, sampai liburan ke luar sampai ke dalam itu udah Luar kota. luar negeri. Luar negeri. Iya, gua sama dia itu udah ke Malaysia bareng sama nyokap sih, itu juga kayak kita itu kan nyokap emang temenan dia ya, kalau misalnya nyokap pergi ya kita ikut gitu, atau kita emang disuruh. Kadang nyokap yang bilang gini, kok kamu nggak jalan sama itu, kok kamu nggak jalan sama Rizky gitu. Kayak kitanya udah berpaling ke lain hati gitu loh. Jadi ya, selama kita menjalin hubungan, kita diam-diam berselingkuh. Bermain belakang. Iya, karena ya kan dijodohin itu nggak enak kan guys. Iya. nggak enak. Betul. Iya itu. Jadi ada lagi nggak nih dari caster-caster yang lain? Udah jangan pertanyaan buat gua terus. Lama-lama podcastnya buat gua nih. Gua enggak. Kak Winda. Enggak. Iya enggak. Ini sempat gue akan cerita apa adanya ya. Ih banget, terharu banget. Gue kelibat sebenarnya kalau ceritain ini, cuma ini ada apanya, apa adanya yang kayak gini ceritanya. Jadi waktu gue kelas 3 SMP, gue itu gue tuh pernah direbutin sama dua cowok, sampai dua cowoknya itu berantem anjir gara-gara gue. Ketawa dong. Oke, terus gimana? Ya terus gue kan panik ya. Awalnya tuh dari tempat futsal. Gue ditanya kayak gini sama yang ngelerai mereka berantem. Yaudah Lin, lo pilih mana? Pilih A atau pilih B? Karena gue nyantolnya sama yang A. Karena si B ini tuh dia tuh ini kasar anaknya. Terus suka tidak memperlakukan wanita sebaik mungkin gitu. Terus gue milih si A. Akhirnya karena gue milih A, ya udah si B bilang gini, ya udah Nida kan udah milih lo nih, lo harus dapat satu pelajaran. Terus mereka beriringan ke jembatan 9 Rawalumbu, ada namanya metro di situ. Apa? Metro, Iya, ada di metro. tempat ya kayak Perumahan wilayah lah. gitu. Terus si A ini dibawa sama si B sama dan pokoknya beriringan juga. Terus akhirnya dipukul bak. Anjay. Dan si A nya nggak ngelawan demi gua, gila gak sih? Geli banget gak sih 3 SMP udah kayak gitu. Terus akhirnya ya udah gua menjalin cinta, menjalin cinta dengan penuh kasih, penuh sayang. Tapi gue juga main di belakang ujung-ujungnya, ya maaf ya. Kalau dari gue sih gitu aja. Agak serem ya kalau suka sama Kak Ninda harus bakbuk. Namanya juga cinta monyet dulu kan, kalau sekarang enggak. Iya, dulu cinta monyet, sekarang orangnya jadi Kurang ajar Anda. Ayo coba yang lain. Ada nggak yang lain? Nggak ada. Nggak ada, belum pernah pacaran. Oh, Samuel. Asik. Apa Ini ya? gokil. Kalau gue sih baru masuk kuliah, jadi tuh biasalah karena maba kan bisa jatuh cinta dengan cuttingnya atau Iya. teman sangkatannya mungkin Iya. gitu kan. Jadi tuh gue suka aja sama orang ini, nggak boleh sebut nama lah, jangan. Iya, Karena jangan. masalah. Kayak gue deh. Enggak, pede banget. Harus. Gue tahu nih. Pokoknya dia cutting, tapi dia nggak tahu kalau gue suka. Jadi sebelum gue bilang gue suka, ada cara dia penolakan dia secara halus gitu. Berarti dia udah membaca gerak gerikku sih. Ya sepertinya iya, gue tidak tahu juga sih. Dia masang foto foto sama cowok lah. Ya kan, foto sama cowok gitu. Aduh, abis ini gue kena nih di chat ntar semua orang ini. Ntar gue cek. Foto sama cowok, dan gue tanya dari teman gue survei dari teman gue nih. Katanya itu tahu nggak cara dia untuk menolakku secara halus, kata dia gitu. Dan mau mendekati Valentine, gue dari rencana kata mau ngasih adalah kayak coklat semacam gitu. Tapi pas tahu gue ditolak secara halus, daripada nanti gue kena masalah gitu. Tahu kan lo kata tukang parkir apa? Apa? Terus. Kata tukang parkir apa? Terus. Oh. Ya mundur.
mundur pelan-pelan. Mundur lama. Terus up. 2000 2000 banget. Ya gitu sih. Oke, dari Yaya. Nggak ada ya kayaknya. Flat-flat aja. Nggak ada. Oke, bagus. Oh ini si sang raja master kira. Kayu. Cayo bukan ya. Sebenarnya sih cerita cinta gua. Bagus dong. Sosmed sih kayaknya mah. Parah gua sampai sedih banget. Ya sampai dibeliin berlian gak sih? Aduh. Kalian tuh harus tahu tampang dia kayak gimana, dia tuh bucin banget. Bucin banget. Terus kayak Parah. soft boy gitu. Enggak sih, gue sebenarnya gue kayak belum pernah punya cerita cinta yang se ekstrim kalian sih yang Ya elah. jadi gue hanya sekedar cowok biasa yang mungkin yang belum mengerti penuh apa itu cinta ya. Aduh. Tapi lo sebelumnya udah pernah pacaran belum sih? Sebelumnya pernah, cuman kalau diceritain agak malu sih gue. Jangan-jangan lo pacaran cuma via online doang? Enggak, juga ini langsung. Itu kejadian di SMP kayaknya. Oh, SMP. Sama Berarti lo terakhir pacaran SMP? Iya, mungkin di situ terakhir, terus gue nggak pernah lagi gitu. Dia aja setia sama kejombloan ya, apalagi sama lo. Ayo coba di PC. IG lo apa? IG gue Tio_app. Oke. Gue kalau misalkan soal cinta gue mengaplikasikan gitu ya. Jadi gue menganggap cinta itu semuanya cinta kepada semesta gitu. Rada ngeri. Aduh. Pada semesta. Bahasanya pada semesta. Agak Enggak sih, jadi gini, mungkin gue nggak bakal bisa ngasih kayak kalian gitu kan ceritanya, wow gitu kan sampai ada yang berantem. Ajar. Iya, ya paling saran gue ngasih saran aja kali ya ke Iya. Cibayas. Jadi sebenarnya dalam pacaran itu kembali boleh atau enggaknya itu kembali ke perspektif masing-masing sih. Kayak ada beberapa orang yang kalau pacaran itu dia bisa dapat support system ya, dari pacarnya supaya dia bisa semangat terus menjalani kehidupan yang mungkin begitu keras kali ya. tapi jangan bikin status gini. Apa Makasih ya udah nemenin aku dari nol, pada orang tua lu yang nemenin dari nol. Ada aja gitu kan anak muda ya. Cuma nyindir Tribayas kayaknya. Enggak sih. Gue juga gitu pas itu. Tapi juga ada beberapa orang yang menganggap bahwa pacaran itu nggak boleh, nanti lu nggak bisa fokus. Sebenarnya ya semuanya itu balik lagi ke diri masing-masing. Lu nyamannya di mana, lu bisa ngembangin diri lu itu gimana gitu sih kalau menurut gue. Setuju. Betul. Ya gue cuma bisa ngasih saran aja, gue nggak bisa Nggak bisa apa ya? Nggak bisa apa? iya bercerita gitu yang Dia ekstrem tuh banget, tau 100% nggak sih? teorinya 100% tapi prakteknya tuh Iya, nol praktek gue. Ya Allah, nggak apa-apa sih, kan Tapi bagus. gue mau nanya, saat kalian pacaran, lagu favorit kalian pacaran, tempat kalian tempat favorit kalian pacaran di mana sih dan apa sih? Boleh nanya nggak dari Enggak, lu dulu Kariski, bodo amat. Kariski dulu. Di mana? Kayak lagu favorit tuh ini ya, Versace on the floor ya nggak? Enggak aja, agak riskan ya. Nah, kalau gue untuk lagu favorit nggak ada sebenarnya. Lagu favorit nggak ada, tapi kayak ya dengerin aja apa yang lagi gue rasakan, gue aplikasikannya ke lagu. Paling lagu-lagu ya nggak mellow sih ya, jangan mellow. Gue nggak suka mellow orang. Hardcore ini yang keras. Jamming nggak? Oh, Jack Enggak. Paling gue lagu-lagu yang kayak J-pop, enggak K-pop juga kadang-kadang iya sih gitu aja. Ya K-pop gitu-gitu. Biar bahasa gue nggak ngerti, jadi gue nggak nalar lagu itu. Nah, terus kalau misalnya tempat, ada satu tempat di Bandung. City Walk tahu kan? Tahu City Walk. City Walk. Jadi tempat yang bawah untuk jalan-jalan itu, tahu nggak sih yang bawahnya?
Oh, di Tahu-tahu. situ. Oh, yang iya. Kan beli candy berdua, makan berdua, terus hujan basah candy-nya, wah 50.000. Langsung melelehin aja. Iya. Ya itu sih pengalaman. Terus sama Taman Lampion baru-baru ini Taman apa sih di mana? di Lembang Bandung atas. Tuh kan gue promosiin, abis ini sponsorship. Iya. Sponsor kita. Maksa nih, maksa. Coba dari sebelah gue dulu nih, diem aja. dulu. Kayak gue Anak pesantren. Coba. Hai, apa sih? Dia jadi grogi gini ya. Dia punya deh pas SMP gitu ya. Lagu dari Tulus, judulnya Teman Hidup. Terbang dari bintang di langit. Kalau server kan. Kalau tempat favorit apa ya? Kayak nggak ada. Rumah. Kamar deh. Enggak, maksudnya lagi sambil VC-an. Lo di kamar lo. Nggak boleh bawa HP kebetulan. Oh, iya pesantren. Sama pesantren masa pacaran sih? Kan aja ya budaya. Kan kayak kata-kata yo balik lagi ke dari masing-masing. Coba Vira. Kalau dari cerita cintanya enggak ya, karena aku juga sama kayak ya, aku nggak pegang HP. Semacam pesantren gitu juga sekarang gitu. Asrama ya? Iya. Oh, iya. Kayak pesantren. Terus kalau untuk lagu favorit, aku lebih suka lagu K-pop. Oke. Oh, K-pop apa? Ji. Banyak deh. Bukan. Iya, aku Salah suka. satunya. Aku suka BTS. Oh. Aku ARMY banget. Oh, army banget. Oke. Yang ini, itu nggak sih? Hah? Oh. Beda. Itu JKT sama Yaya. Aduh. Salah server. Parawata tolong ya. Pada watak tolong ya. Kalau untuk tempat favorit, aku kalau di Jawa sini aku lebih suka di Bogor. Oh, adem Iya, ya. bener. Di Apa sini ya. watak? Sekarang juga rasa Bogor kok. Udah Iya. gini. Akhirnya sepoi hujan mulu. Iya. Coba Kakak Ninda yang habis baku hantam. Itu lama. Kalau lagu favorit, kalau gue itu lebih ke R&B atau enggak ke jazz. Oh. Kalau misalnya lagi lagu favorit sama doi nih, ya itu lagu kayak Sandy Sandoro. Kalau enggak ada salah satu band namanya Vansire, itu lagunya enak banget. Vansire ya. Iya. Itu yang bandnya kayak dream pop gitu kan sih, yang kayak lagu-lagu jadul gitu, cuman kayak nggak, suaranya itu kayak sound 80-an gitu bukan sih? Bukan sih. Bukan ya. Tapi kayak kalau jadul iya. Oke. Terus tempat favorit, gue ini baru nemuin tempat favorit ini 1 bulan terakhir ini kan. Itu di Bekasi, ada di namanya Jalan Baru Grand Wisata. Lo tau gak sih yang kan banyak kayak cangcimen gitu, kok cangcimen sih? Iya, Yang gerobak, yang yang motor-motor gerobak, itu iya. pokoknya lurus terus, dia masuk ke dalam gang. Di situ tuh dia ada lapangan gede, dan di situ tuh ada. Tapi ini gue masuk ke dalam gangnya, dia pokoknya tempatnya chill banget. Ada danau. Enggak ada danau. Oh, nggak ada Ini danau. enggak. Ini di pokoknya kayak lapangan gede itu deh. Biasanya buat main layangan. Terus itu gue kalau sore gitu gue ke situ. Anginnya sepoi-sepoi. Dulu gue nganggep itu adalah tempat alay. Tapi pas gue udah masuk ke dalam tempat kayak gitu, ya Allah, sumpah enak banget. Gue nggak perlu lagi ke kafe. Jadi butuh kesunyian gitu kan. Lagu favorit adalah satu penyanyi, itu Sheryl Sheinafia. Itu judul lagunya apa ya waktu itu ya? Kutunggu. Janda Bukan. Udang. Judul lagunya Kutunggu Tahu. Oh. Oh, jahat banget ya. Kan lagu. Oke, bebek. Mungkin berarti dia sebelum bendera kuning berkibar. Enggak juga ya. Janur kuning. Janur. Bendera kuning. Serem ya. Setelah berpulang ke Rahmatullah, beda lagi. Kalau oh iya. Kalau tempat favorit apa ya? Di rumah doang sih Bang. Soalnya anak rumahan banget. Berarti lebih kepantau sama orang tua. Iya. Iya. Enggak, lagi pacaran. Tayang
Samuel masak. Iya mah. Samuel harus disuruh masak. Tidak usah dibongkar. Oh iya bener. Coba sang master kita. Ayo, master apa? The one and only. Master of Love, jelas. Lagu favorit gua, kalau lagu favorit gua sama Doi apa ya? 353. Ingat 3534. Apa? Oh, 30 for 20. Ya nggak tahu. Gua nggak tahu. Pokoknya ada beberapa band, cuman gua lupa bandnya apa namanya. Bendotan. Hah? Bendotan. Gak tahu deh. Jadi ada beberapa band, dia tuh pakai soundnya sound 80-an gitu, ada scene 80-an gitu. Gue suka lagunya karena apa ya, enak aja gitu sih. Karena Gue lupa, pokoknya kalau misalkan kalian mau dengerin jenis lagunya gimana, kalian coba cari di YouTube, namanya itu, aduh gue lupa lagi namanya. Oh, namanya Cybrok. Sempro. Cybrok. Jadi kayak Cybrok manusia robot gitu. Cuma bahasa Inggris Cybrok gitu. Coba cari aja. Dia tuh pokoknya logo profile picture-nya di YouTube itu gambar hantu gitu. Cuman hantu Casper, cuman dia bentuknya kayak orang dipakai kain doang gitu sih. Itu lagu-lagunya asik sih, coba cari lagi. Oke. Terus tempatnya? Tempat favorit gue belum ada sih. Lah waktu lu Masih jalan? mencari. Hah? Waktu terakhir SMP itu di mana? Jalan. Nah, kalau SMP referensi gue masih kurang. Mungkin gue kasih Pacarannya di referensi ya. sekolah. Referensi gue tempat jalan yang enggak ini kayak mungkin. Tapi kan kalian udah nyebutin judul lagu. Gue baru ngeh. Gue pertama lagu yang gue suka itu lagu idol group gitu. Jika aku dipelukmu. Kayak kan gue waktu SMP ya pertama kali dijodohin, pengen banget gitu kan peluk gitu kan. Ya gue nyetel lagu itu di depan dia. Dianya kagak mau dong beliin cilok. Sedih banget ya. Ya itulah lagu menurut gue yang paling so sweet menurut gue. Ya nggak dapat pelukan, dapat abang cilok yang ngasih. Oh ya, kira abang pelukan. Abang pelukan. Abang cilok yang ngasih pelukan. Jangan bang. Kira ciloknya dimakan. Oh iya, iya. Ciloknya Benar. dimakan. Karena ada tusukannya tuh langsung sobrang. Tapi kalau kalian pengen nih kalian punya angan-angan kan pastinya, dan kalian sering nonton film kan. Nah, jika kalian ada di film itu, film apa sih yang kalian mau peranin? Kalau gue nih, enggak. Itu tadi my lecturer, my husband. Oh. Kalau enggak, I love you from 3.800 feet. 3.000 ya? 600. 600 lagi. Berat sih. 3.800 feet. Iya itu. Itu keren tuh. Terus Sin, aku sin. Sin. Dosa. Oh. Kagak. Nyanyi. Akhirnya. Samuel. Nggak ada. Nggak ada referensi filmnya. Anak rumahan. Oh iya. Kan film bisa di download ya. Nggak ada kota, nggak ada. Oke. Lagi mis. Oke. Bingung ya jarang nonton film. Ada. Ya. Gua mau jadi apa ya? Gua tuh pengen banget jadi Captain America. Sekali ya apa? Maaf. Ada filosofinya nggak? Tadi ngomongnya cinta ya. Filosofinya ada. Oh iya. Oke. Jadi kan Captain America itu ceritanya dia ada di tahun 80-90-an kan ya. Terus dia masuk ke dalam es, beku. Nah di tahun 80-an 90-an itu dia ada perempuan yang dicintainya gitu. Sampai dia ngebikin janji buat ketemuan, buat dinner. Tapi tak disangka Captain America nyebur ke dalam es. Kita tahu sih kita parah banget aku kata kita udah ngajak duluan. Belum itu. Aku belum tahu. Masih. Nah, terus dia masuk ke dalam es, beku tuh. Akhirnya di tahun 2012, kalau nggak salah ya, dia tuh ditemuin lagi. Akhirnya si Captain America ini hidup lagi. Nah, dia hidup terus sampai ke tahun yang terakhir itu ada di Endgame. Oh. Nah, di Endgame kan diceritakan Captain America pas
kan dia di endgame ini berhasil nemuin yang namanya mesin waktu kan. Iya. Jadi dia bisa ngambil batu-batu yang dari masa lalu buat ngebalikin orang-orang yang kena snap-nya Thanos. Nah, si Captain America ini setelah ngebalikin batu, dia menetap di suatu tempat yang dia waktu itu udah bikin janji sama pacarnya itu. Akhirnya dia nempatin janji itu lagi. Oke, wah rumit ya Bun. Kalau aku Nah, jadi gimana tuh kesimpulannya? Pusing kan? Oke Kak Tio, agak rumit ya. Tapi lu pengen jadi Captain America biar jagain pacar lu kan, lu kan. Iya, dan bisa mengingat dia selamanya mungkin. Tapi sebenarnya Kayak si siapa namanya? B.J. Habibie ya. Oh iya. Nah, ini kalau ini jelas, yang penting itu. Iya. Nggak. Kita tuh udah terlalu ngejudge duluan di awal. Kita kan ada filosofinya. Itu tuh gue nggak. Kan dong nggak tahu. Maaf ya Kak Tio. Tapi gue ada 3 film yang gue pengen masuk ke dalam itu, yaitu pertama The Captain, kalau kalian tahu. Tentang? Dia tentang pesawat yang turbonya itu pecah dan macam-macam, dia hampir nabrak gunung. Seorang kapten yang bisa menyelamatkan, gimana caranya dia bisa menyelamatkan penumpangnya sampai dia beku, sampai dia ya kayak gitu. Ya sampai dia keluar pesawat dulu sih? Iya, ada yang keluar pesawat juga. Terus gua mau lagi di Dear Nathan. Iya. Ya, mungkin Gue jadi Salmanya kan? yang terakhir paling gua pengen banget ada, tapi ini ganti ya, susah sinyal. Oh iya. Kenapa kayak apa? Gua ngelihat peran seorang ibu yang single parent gitu, dia harus nurutin apa kata anaknya dan lain-lain, itu keren sih. Dan gue ingin jadi bapak yang seperti itu. Bukan orang Oke. itu ya. Kalau aku untuk sahabat Tribayers yang mungkin suka genre romance, aku saranin nonton film Wedding Day. Wedding Day. Iya. One Day Wedding Day. Kalau nggak salah itu film Korea. Itu tuh nyesek banget sih endingnya, tapi bagus banget. Itu tuh kayak kita tuh ngejagain jodoh orang. Wah, keren tuh Wedding Day, tribute-nya juga keren. True Beauty. True Beauty. Itu cocok banget untuk kita. Ya, sama ada Hotel Del Luna itu. Aduh, Itu aneh tau gue nontonnya. Gaul banget. Soalnya bukan genre gue. Genre gue tuh kayak psycho. Oh. Berbau udara. Kok psycho? Kayak thriller gitu gak sih? Berbau udara. Misteri. Serem sekali ya. Kayak ada tuh Sweet Home. Oh, itu. 10 episode. Iya, The Uncanny Kantor. Sudah nonton. Tahu kan? Pernah masuk. Kan. Wah, berarti banyak ya kenangan-kenangan kalian sama baca dan keinginan kalian dan angan-angan kalian bisa sama baca itu. Wah, udah lama nih, udah di penghujung acara juga, anjay. Kok anjay? Anjay. Ya, oke. Untuk kali ini kayaknya sudah sampai di sini aja ya. Terus juga untuk podcast kali ini kami dari Caster dan atas nama Tri Bakti Business School ingin mengucapkan belasungkawa sekali lagi atas korban bencana alam yang ada di Indonesia seperti banjir dan lain-lain. Semoga yang kalian alami hari ini akan ceria di suatu hari nanti. Amin. Itu sih ya. Oh iya, ada quotes gak sih Katia? Ada lah. Apa tuh? Apa? Yang lain caster siapin quotes ya. Mantap. Script. Jadi menurut pendapat gue, karena di podcast ini ngebahas tentang cinta, menurut pendapat gue setiap bulan dan setiap tahun atau setiap hari lah adalah bulan penuh cinta. Namun setiap orang pasti punya pandangan sendiri tentang hari cinta atau kasih sayang itu. Bahkan setiap orang juga punya cara merayakan, apakah harus setiap tanggal 14 Februari atau kita bisa merayakan dan mengungkapkan kasih sayang itu kapanpun dan dimanapun. Nah, kira-kira menurut Tribayers ini punya pandangan seperti apa nih tentang Valentine? Jangan lupa dengerin terus podcast 3Bcast dan Kirim tanggapan lo di kolom komentar yang sudah kita sediakan.
Iya, ataupun bisa langsung DM ke IG Iya, kita ya. DM kita. DM ke IG kita aja lah. IG kita apa sih Kak Dinda? Apa sih? Apa IG-nya? 3B kan gue bikin. Iya, makanya lu nanya ke lu. Nama Ya. Instagram kita teh tribakti_podcast. Oke, ulang ya, yaitu ya. Untuk nama IG kita itu adalah tribakti_podcast. Ya. Ya. Nah, jadi di kita kan kemarin yang awal kita bilang ya kalau nanti ada session di mana Tri Buyers ini bisa ngajuin beberapa apa ya? Pertanyaan atau mungkin keluhan gitu keluhan, nanti yang cerita. bisa kita ceritakan ya kita kasih Iya, bisa banget. solusi Ya. mungkin ya. Jadi buat kalian kita tunggu cerita-ceritanya, keluhan-keluhannya dan juga pertanyaan-pertanyaan dan koreksi dari kalian ya. Oke. Oke, kita udah bahas Valentine, udah seneng bareng. Semoga aja bulan penuh kasih ini aja. Bukan kasih sama doi aja ya, tapi kasih sama orang tua, keluarga, teman dan lain. Lingkungan. Dan lingkungan. Alam juga jangan. Semesta. Bener ya. banget lagi Ya, semesta. lagi banyak bencana Kapten nih. Amerika. Kasih. Oke, semoga aja masih banyak orang yang bisa satu sama lain menolong. Itu bentuk kasih sayang sih sebenarnya. Oke, itu aja dari kami. Ada lagi kakak? Cukup. Oke. Kami berharap kalian semua sehat-sehat di sana. Amin. Dan semoga semesta menyertai kalian. Ya. Cinta kepada Dan satu lagi, selamat graduation ceremony buat 2016 dan 2017 S1 dan D3 Akuntansi Manajemen Tribakti Business School. Aku salah satunya guys. promosi. Terakhir, gak ada bercanda. Kembali lagi. Bye bye. Bye bye.